Informasi terpopuler yang pertama dari cnbcindonesia.com adalah tentang Anwar Ibrahim yang menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Raja Malaysia yang dipertuan Agung Al-Sultan Abdullah Raayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama raja-raja negeri di Malaysia telah mencapai suara bulat menunjuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Drama pemilu Malaysia sejak 19 November tersebut membawa Malaysia dalam kemelut politik. Ini terkait adanya partai yang memenangkan mayoritas minimal 112 di parlemen. Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Anwar Ibrahim berhasil memenangkan 82 kursi, diikuti oleh Koalisi Perikatan Nasional 73 kursi, Barisan Nasional 30 kursi, Gabungan Partai Sarawak 23 kursi, Gabungan Rakyat Sabah 6 kursi, Warisan Sabah 3 kursi, dan Partai Kecil serta Independen. Raja Abdullah berharap Anwar memegang amanah dan berharap keputusan ini bisa membawa negara itu lebih baik. Ya, masih dari eksternal, ini ada Zelensky yang diancam. Seorang anggota parlemen Rusia memberi ancaman kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Andrei Lugovoy mengatakan Moskow akan mengejar Zelensky dan lingkaran dalamnya selama sisa hidupnya. Dikatakan dalam diskusi di sebuah program televisi berdurasi 60 menit. Bahkan anggota parlemen itu mengatakan Zelensky dan lingkarannya harus menjadi yang pertama naik ke tiang gantungan. Lugovoy mengaitkan ancamannya dengan memoir seorang tokoh Uni Soviet, Pavel Sudoplatov. Sudoplatov adalah mata-mata di Soviet yang terlibat dalam beberapa operasi intelijen besar, termasuk pembunuhan revolusioner Marxis Leon Trotsky tahun 1940 di Meksiko. Sudoplatov mengarahkan administrasi Soviet untuk tugas-tugas khusus yang melakukan kegiatan spionase di Eropa dan Amerika Serikat. Buku tugas khususnya tahun 1994 menguraikan perbuatannya. Perlu diketahui, Lugovoy sendiri dicari oleh polisi Inggris atas dugaan pembunuhan Alexander Litvinenko, mantan perwira dinas intelijen Rusia atau KGB dan Dinas Keamanan Federal atau FCB. Litvinenko meninggal pada tahun 2006 setelah dia diracun dengan polonium. Di informasi selanjutnya kita lihat dari internal, ada kalangan buruh yang mewanti-wanti pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Santoso agar menaikkan nilai upah minimum provinsi atau UMP sesuai usulan buruh, yakni sebesar 50,55% hingga di atas 5 jutaan rupiah per bulan. Jika tidak dipenuhi, buruh bakal mengadakan aksi unjuk rasa hingga akhir tahun di tengah perbedaan suara kalangan pengusaha soal kenaikan angka UMP 2023. Penetapan nilai UMP DKI Jakarta sangat penting karena bakal berdampak pada pengaruh yang besar terhadap kabupaten dan kota lainnya, khususnya di kota-kota industri. Untuk itu, buruh akan mengawal penetapan UMP DKI dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya, memang sudah ada rapat Dewan Pengupahan yang terdiri dari 3 unsur, mulai dari pemerintah, unsur serikat pekerja, dan unsur pengusaha. Baru kali ini terjadi, usulan pengusaha ada 2 versi, yaitu versi Apindo dan Kadin, di mana Apindo menggunakan PP 36 tahun 2021 dengan kenaikan 2,62% atau sebesar 4,7 juta rupiah per bulan. Di informasi yang terakhir, ya, pemirsa tahu ya, pemerintah Indonesia mengalami kekalahan gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body atau DSB, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Gugatan tersebut atas kebijakan larangan ekspor biji nikel sejak awal 2020. Sejatinya kegiatan pelarangan ekspor biji nikel ke luar negeri, upaya pemerintah Indonesia mendapatkan nilai tambah yang lebih besar dari komoditas nikel melalui hilirisasi. Tak tanggung-tanggung, dalam catatan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, pada tahun ini hasil ekspor nikel yang sudah dilakukan hilirisasi diprediksi menembus 27 hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 418 hingga 465 triliun rupiah. Sebelumnya dalam rapat kerjasama Komisi 7 DPR, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan Indonesia kalah gugatan di WTO oleh Uni Eropa. Hasil putusan panel WTO yang dicatat dalam sengketa DS 592 yang keluar pada tanggal 17 Oktober 2022.
yang memutuskan bahwa kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO.